Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang IP version 6. IP version 6, bukunya sendiri baru di launching belum lama ini. Jadi buku IP version 6 yang dikerjakan bersama teman-teman di APJI, Pandi, juga didukung oleh BRT baru di launching. Saya akan ngasih lihat wawancara dengan wartawan. Ini ada wartawan cyberthreat.id. Dia wawancara saya. Ini saya akan coba bacakan. Enaknya dengan wartawan saya harus bicara dengan bahasa manusia biasa, jadi lebih enak menjelaskannya. Ini pertanyaannya sederhana aja sih, apa kegunaan dari IP? Nah, jawabannya kira-kira seperti ini. Kira-kira kayak nomor telepon lah kalau di dunia telekomunikasi. Bedanya nomor ini nempelnya, kalau nomor telepon nempelnya di telepon. Kalau nomor IP ini nempelnya di semua peralatan, komputer, gadget, segala macam yang tersambung ke internet. Gitu. Buat kita sebagai user biasa mungkin biasanya mengenal mesin seperti google.com, yahoo.com, facebook.com dan sebagainya yang dipakai oleh manusia. Sebetulnya server-server mesin-mesin Google, Yahoo, Facebook dan sebagainya berkomunikasi satu sama lain ke handphone kita juga pakai nomor IP, tidak pakai nama loh. Jadi server komunikasi ke gadget itu menggunakan nomor, tidak pakai nama. Jadi itu fungsinya utama dari IP. Ya kayak handphone lah. Handphone sebenarnya antar handphone komunikasi pakai nomor. Cuman manusia kalau suruh ngingat nomor susah. Jadi dibuatlah yang namanya address book. Kira-kira kayak gitulah. Sekarang apa beda IP versi 4 dengan IP versi 6? Bedanya di panjang nomornya. Kalau versi 4 32 bit panjangnya. Kalau versi 6 128 bit. Jadi lebih panjang nomornya. Kira-kira kalau kita ekivalensikan dengan dunia telepon, kira-kira panjang digit di nomor telepon. Semakin panjang digitnya, semakin banyak alat yang bisa kita kasih nomor. Kira-kira seperti itu aja sih. Jadi akibatnya di IP versi 6 gadget atau server atau komputer yang ada di internetnya yang bisa dikasih nomor lebih banyak gitu. Seperti apa manfaat IP versi 6 untuk Indonesia? Jadi ini manfaatnya bukan buat Indonesia aja ya, buat seluruh dunia juga sama aja sih. Pada saat ini IP versi 4 sudah habis di internet yang besarnya. Kalaupun ada, itu saling beli IP antar satu orang dengan orang yang lain. Beli IP sekian dong, dan itu pakai duit itu beli IP addressnya. Zaman dulu kala kita pakai IP address itu nggak dibeli, gratis. Artinya untuk dapat nomor, karena udah kehabisan sekarang, untuk dapat IP versi 4 harus bayar, dan beneran bayar ini sekarang. Dan semakin hari semakin langka dan semakin mahal. Yang masalah kalau tidak dapat nomor, bayangin aja telepon kita kalau udah nggak punya nomor, kayak telepon tanpa SIM card. Emang bisa nelpon? Nggak bisa. Jadi sama aja nih kasusnya. Jadi sama aja dengan IP versi 4. Kondisinya sudah semakin langka, jadi konsekuensinya cara menyelamatkan dirinya harus pakai IP versi 6. Yang sekarang ini gratis, tidak usah bayar, dan nomornya banyak sekali. Bahkan bisa kasih, jadi kalau kita pakai IP versi 6 ya, kita bisa kasih nomor ke semua lampu yang ada di rumah, lampu yang ada di jalan-jalan, dikasih nomor IP semua tuh lampunya. Bahkan dikasih nomor ke semua lemari es, pintu, jendela, semua kasih nomor. Akibatnya kita bisa nyalain, matiin lampu lewat jaringan. Alatnya udah dijual, jadi ini harusnya ada koma nih ya. Alat untuk nyelamatin lampu, monitoring pintu jendela ada di Bukalapak, Tokopedia dan segala macam. Alatnya ada. Cara inilah, kalau nggak percaya Bukalapak. Oke, masuk ke Bukalapak, kita cari alatnya ya. Ini salah satu merek yang jualnya lah, langsung saya kasih merek. Kalau nggak bingung nyarinya. Nah ini alat untuk, harganya yang mahal sih. Bikin sendiri lebih murah. Kalau mau jujur, kalau bikin sendiri lumayan lebih murah. Tapi nggak beda jauh, bedanya 50.000
rugi sih sebenarnya. Mendingan beli daripada pusing. Ya, lemot banget ya. Nah, ini alatnya ini. Ini switch on off. Ini on off tapi lewat Wi-Fi smart switch. Jadi kita bisa nyalahin, ini kelihatan ada Wi-Fi-nya nih. Jadi kita bisa nyalah matiin sesuatu on off switch lewat Wi-Fi. Wi-Fi pakai handphone, bisa ngomong ke alat ini. Jadi keren banget ya. Sekarang switch udah pakai Wi-Fi, kacau dah. Beres ya. Seperti apa implementasinya di Indonesia? Sebetulnya mau implementasi di Indonesia, di dunia sama aja sih. User tidak perlu tahu bahwa tidak perlu tahu tentang implementasi ini sebenarnya. Jadi user nggak usah tahu. Dan semua handphone gadget yang kita gunakan ini pakai koma nih harusnya. Koma, bahkan sampai sekarang ini semua handphone kita sebenarnya sudah siap IP versi 6. Jadi nggak usah ngomong IP versi 6 sih sebenarnya. Pokoknya internet nyala terus aja. Tinggal kita set peralatan router, server, dan sebagainya yang ada di operator. Tinggal set doang, nggak usah nambah alat sih sebenarnya. Jadi peralatan-peralatan mereka rata-rata sudah siap, tinggal di setting. Cuman masalahnya banyak yang nggak tahu ilmu itu. Nah, itu yang jadi masalah di operatornya. Jadi pertanyaan selanjutnya, mengapa sampai saat ini IP versi 6 belum banyak digunakan di Indonesia? Karena nggak banyak yang ngerti. Jadi orang-orang itu nggak ada yang ngerti, nggak mau belajar. Udah gitu regulatornya yang ngatur Kominfo ini nggak ngerasa urgent juga. Nggak penting-penting amat lah, gitu. Ya puyeng dah. jadi satu nih, akibatnya kita belum maju. Nah, pertanyaan bagaimana penggunaan versi di negara lain yang ada di Asia Tenggara atau negara maju? Nah, paling gampang gini lah, daripada ono berantem, kita buka aja ini ya. Jadi masuk ke Google, masukin kata kuncinya IP versi 6 deployment gitu ya. Kita bisa dapat URL ini nih misalnya. Nih. Jadi karena Google itu punya search engine, dia nyatet sebetulnya di search engine ini dari negara mana aja yang masuk pakai IP versi 6. Jadi ini tahun 2009 masih dikit yang pakai. Sekarang ini Januari 2019 ini sekitar 25% dari trafficnya Google tuh IP versi 6. 25% traffic Google ya versi 6. Nah, ini pertanyaannya kan gini kan, di negara lain bagaimana gitu. Jadi kondisi secara umum, secara dunia IP versi 6 udah 25%, 75% masih IP versi 4 sih emang. Nah, sekarang kita lihat negara mana aja yang pakai IP versi 6. Kita ada per country IP versi 6 adoption. Kita bisa lihat Amerika, Kanada, Meksiko, di sini udah yang hijau-hijau, yang makin hijaunya makin gelap makin bagus. Yang paling geblek nih Inggris, Jerman ya. Jerman paling tinggi nih. 44% Jerman. IP versi 6. India 35%. Jepang kalah 29%. India lebih tinggi ya. Jadi mereka yang tinggi-tinggi rata-rata karena handphone, selulernya versi 6. Jadi cara paling gampang adalah Telkomsel, XL, Axis segala macam pakai versi 6. Udah beres, langsung naik gitu. Nah, sekarang kita masuk ke negara daerah kita ya. Kasihan deh lu. Ini Cina aja 5%. Ini Thailand, Burma 0,67. Burma yang blow on itu 0,67. Oke. Thailand 20%. Kamboja 0,04 ya emang. Kamboja kasihan sih emang. Vietnam 34%. Malaysia 34%. Singapura kekecilan nggak bisa diklik. Indonesia 0,2% saudara-saudara, 0,2%. Diulang lagi, Indonesia 0,2%. Malaysia 34%. Vietnam 34%. Filipina 0,2%. Indonesia 0,2% sama. Indonesia sama Filipina. Ya kita sebangsa berarti ya. Papua Nugini 0,0%. Ya kasihan banget di sana emang sih. Australia 17%. Jadi negara tetangga-tetangga kita sebetulnya
kecuali Papua Nugini sama Filipina lebih tinggi semua daripada kita. Gitu. Jadi ya begitu kondisinya. Coba kita masuk ke Asia. Asia ada di sini. Oh, lebih enak gini. Lebih enak ngeliatnya nih. Jadi Malaysia 30, Singapura nggak bisa diklik ya. Gue langsung pindah ke Indonesia dia. Kurang ajar. Singapura nggak dilihat. Itu contoh satu negara yang tidak terlihatan di dunia. Ini Cina, India, Jepang. Ini yang merah apa sih? United Arab 2,6%. No, 16. Saudi aja 16%. Oke. Jadi begitu kondisinya. Bisa kalau mau iseng screen capture aja di URL-nya. Jadi Malaysia sudah di atas 30%, Indonesia hanya 0,2%, sudah hanya 0,2%. Memalukan. Malaysia aja lebih tinggi. Masa kita kalah sama Malaysia? Tapi emang kita kalah sama Malaysia. Bagaimana dengan keamanan data untuk pengguna HP versi 6? Jauh lebih bagus dari versi 4. Jujur, lebih bagus. Tekniknya macam-macam buat ngamanin ini. Bisa dibaca di buku saya. Cuman kalau diterangkan di sini, pembaca pasti pusing. HP versi 6 itu gratis, sedangkan HP versi 4 malah bayar. Gratis itu ISP-nya, kita mungkin nggak ngerasa ya. Kita sebagai user nggak ngerasa, mau gratis bayar sama aja buat user sih. Cuman ada beban di provider, ada beban di server. Kalau mereka mau kayak HP versi 4 harus bayar, harus beli HP itu sekarang. Jadi harus bayar nih. Sementara HP versi 6 itu gratis. Jadi emang ISP akan merasakan hal seperti itu. User sih enggak sih. Demikian, mudah-mudahan kita bisa merubah internet kita menggunakan versi 6.